Ulama menjelaskan bahwa kaum muslimin, ya umat Islam usianya 1.500 tahun. Nah, itu dibagi 3, Bu. Itu ada kaitannya itu, Bu, dengan bahasa Arab yang tadi. Nah, nanti yang pertama itu dianggap sebagai fi'il madi gitu. Nah, yang kedua fi'il mudhari, dan yang ketiga fi'il amr dan fi'il nahi sebenarnya. Jadi beda dengan yang fi'il madi sama fi'il mudhari. Hanya pada fi'il amr itulah ada 2. Jadi ada yang dilakukan dan yang tidak dilakukan. Sebenarnya itu ada pemahamannya. Jadi ada sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Ya minimal ketika kehilafan sudah hancur, nah sudah ada sesuatu yang berbeda gitu. Kalau dulu taat ke ulil amri, nah, ini banyak kan yang menyelewengkan seolah-olah ulil amri itu sebagai pemimpin saja dipahami. Padahal bukan. Jadi ada hadis-hadis yang kita disuruh taat sama ulil amri, tapi ada hadis lain yang menyuruh jangan taat. Ada itu. Itu ada yang jangan taat gitu. Nah, itu yang sebenarnya keterkaitan. Saya katakan tadi itu dengan Quran. Bahasa Arab itu kaidahnya ya, Bu. Nah, itulah yang berkait. Termasuk usul fikih nanti para mustahid di kaidahnya itu harus pegang, harus tahu yang itu sebagian ya, kita baru tanya sebagian. Ada fi'il madi, mudhari, dan fi'il amar. Dari fi'il madi, mudhari, dan fi'il amar, ya, fi'il madi, mudhari, dan fi'il amar, ya, mana yang mengalami perubahan-perubahan atau mengalami i'rab? Fi'il amar. Mudhari dan fi'il amar. Fi'il mudhari. Iya. Satu aja, Bu. Fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari. Yang lain tidak berubah. Fi'il madi, fi'il amar itu tidak akan pernah berubah oleh apapun. Ya kan? Nah, kalau tidak berubah, saya kemarin sudah bilang namanya apa, Bu? Yang tidak berubah itu mabni. Mabniun, bagus. Ya, jadi gini, berarti kalau kita dari ke pokok lagi, ya, hukum itu ada 2, ada mu'rab, ada mabni. Mu'rab itu berubah-ubah, mabni itu tetap. Itu asalnya. Dari mu'rab inilah muncul i'rab, yaitu rofa, nasab, khafat, dan jazam. Nah, tadi diurai itu sudah. Nah, kalau yang mabni, yaitu satu fi'il madi, ya kan, Bu ya? Kemudian ada fi'il amr. Ya, kalau fi'il nahi kan tadi asalnya fi'il mudhari. Ya, nah, fi'il amr tidak akan pernah berubah, ada apapun. Ya, nah, jadi itu ada mabni dan mu'rab. Ya, nah baik. Jadi ada tadi isim rofa, kemudian nasab, khafat, dan jazam. Begitupun fi'il. Ya. Nah, contohnya fi'il yang rofa yang mana, Bu? Coba saya. Contohnya. Yadhabu ya Ustaz. Iya, ingat Ibu tasrifan kan fi'il mudhari itu? Ya, taf'ulu. Ya. Ibu ingat kan tasrifan yang yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, ya kan, Bu ya? Oh iya Ustaz. Nah, itu semuanya. Itu ropa semua gitu. Karena subjek. Enggak, bukan. Kalau itu untuk isim ya, Bu ya. Oh iya. Jadi kalau untuk subjek, objek itu kan untuk isim karena dia posisinya. Tapi kalau untuk fi'il bukan karena itu. Apa, Bu? Ada yang tahu? Karena huruf akhirnya dhammah ya Ustaz.
Bukan. Kalau itu Bukan. tandanya. Tanda. Kalau isim tadi kan berubah rofa, nasab, ofat, jazm. Nah, kalau fiil dia kadang rofa, Ada nas. ini, ada kata Iya. gantinya ya, Ustaz. Bukan. Bukan. Kalau yang kata ganti itu semua kan yang yapulu, yapulani, yapuluna sampai 14 itu ya Bu ya. Itu rofa semua hukumnya. Rofa semua. Itu diulang di ujian kan ada. Kalau begini atau saya kalau tanya dengan bahasa ujian. Kapan fi'il mudhari itu berubah gitu. Ketika bertemu dengan huruf nasab dan huruf jazam. Bertemu atau didahului? Didahului. Iya. Didahului ya Bu ya? Ya. Jadi kalau fi'il itu dia berubah itu dari rofa ke nasab atau jazm itu karena didahului oleh huruf-huruf Jazm. nasab atau huruf jazm. Jadi beda ya Bu ya? Ya. Jadi kalau isim berubah hukumnya karena apa Bu? Karena Kalau didahului dengan huruf-huruf. Enggak, isim dulu saya tanya. Jadi kalau isim dia berubah-ubah hukum karena apa? Isim berubah hukum karena masuknya tanda-tanda isim. Itu kalau tanda konsekuensinya. Oh. Konsekuensinya. Ketika dia hukum rofa ini tandanya gitu kan? Oh, Nah, ketika subjek. iya berkedudukan. itu. Iya. Jadi Iya. posisinya apa? Kedudukannya berubah. Iya, begitu. Oh, Karena dia kedudukannya, itu. iya kan? Ya, oh bulat ya. Tinggi Kak. Tinggi kali bahasa Ustaz, bingung Ustaz. Gimana? Apa namanya tuh kosakatanya tuh kadang kayak bingung gitu. Terlalu tinggi gitu. Jadi Oh, apa? enggak. Oh iya. Enggak tinggi, enggak. Ini masih ilmu fasohah kok. Ini masih dasar-dasarnya ya, Alfi. Iya. Enggak apa-apa, nanti biar biasa. Makanya ini kalau di dunia keilmuan begini, ya, Alfi, ya. Nanti kalau ngobrol sama Ustadz atau Ustadz ngejelasin ini ropa kan nyambung kan? Oh itu yang kata Ustadz itu ropa tuh. Baik, ya jadi apa namanya supaya tahu. Jadi perubahan hukum itu karena kedudukannya gitu. Nah kalau fi'il tadi yang belakang karena apa? Didahului dengan huruf. Iya. Ya. Jadi Gini, perubahan fi'il mudhari itu disebabkan adanya huruf-huruf sebelumnya yang menyuruh nasab atau jazm. Itu. Ya. Nah, jadi apa namanya? Kita harus tahu minimal kemarin kita sudah belajar contohnya yapulu didahului oleh an. Jadi an yapula kan ya. Nah, lalu kalau jazm misalnya ditambah dengan ada huruf lam. Jadi lam yapul jadinya. Itu contoh untuk domir huwa. Kalau domir huma beda lagi ya. Kan ada yapulani kan. Coba masih ingat nggak? Kalau yapulani didahului oleh an jadi apa? An yafula. An yapula. Kalau didahului oleh huruf jazam, lam Lam yafula. lam yafula. Nah, sekarang domir untuk jama. Yafuluna. Kalau ada an jadi An yafulu. Yafulu. Nunnya dibuang ya. Ya. Lalu dibantu dengan alif.
nunnya. Yapulu. Alif itu tambahan ya, Bu ya. Yapulu. Lalu kalau didahului oleh lam, Lam yakulu. lam yapulu. Betul, sama. Yang lainnya sama. Seperti itu. Kecuali, kemarin saya katakan, ada yang tidak berubah. Domir nahnu. Ya Ustaz. Iya. Bukan domir nahnu. Bu. Kalau nahnu sama aja. Nafulu, nafula, naful. Antuna. Antuna Iya. ya Ustaz. Satu, antuna. Satu lagi, Guna. Hunna. hunna. Itu Bu. Nah, itu tuh nggak berubah-ubah dia. Ya. Dia tetap segitu aja. Yapulna sama tapulna. Nah, gitu. Nah, itulah isim dan fiil. Ya. Nah, kalau fiil madi, fiil amr itu mabniun. Ya. Dia tetap. Walaupun mabninya nanti disebut juga mabniun alal fathi. Fa'ala kan fathah. Ya, jadi begitu. Ya. Nah, itulah kunci ilmu nahu seperti itu, Bu. Nah, satu lagi. Kalau fiil membuat nasab dengan huruf-huruf sebelumnya, nah kalau isim ada nggak yang dia nasabnya karena ada huruf sebelumnya? Yo. Ada Ustaz. Ada ketika jadi mauldih. Jadi apa? Mauldih. Ketika jadi huruf ketika diawali dengan huruf jar. Nah, itu hafal, maksudnya Ustaz. kalau itu maksudnya yang tadi, Bu. Yang tadi udah yang hofad itu ya. Lain lagi. Bukan yang itu. Ulangi Ustaz pertanyaannya. Jadi gini, tadi kan kita sudah membicarakan hukum-hukum isim ya, sudah kan? Isim dipengaruhi oleh posisinya. Kedudukannya ya. Nah, kalau fiil, ya khususnya fiil mudhari, didahului oleh huruf sebelumnya, ya kan? Iya Ustaz. Nah, sekarang isim ada juga yang dia berubah karena ada huruf sebelumnya. Ayo, ada yang masih ingat nggak? Didahului dengan kana, na, Ustaz. Iya. Nah, masih ingat Bu isim? Mungkin ada yang pernah baca isim kana? Ya Ustaz. Ada nanti ada grup ya. Inna wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Ina dan saudara-saudaranya. Dia menasabkan. Misalnya, Allahu ghafurun. Ketika ada inna, gimana Bu? Innallaha Innallaha ghafur. Gitu. Nah, nanti ada inna, anna, lakinna, sama itu saudara-saudara. Nah, kalau kana, bagaimana nih kana nih? Masuk kepada Allahu dan ghafurun. Kanallahu ghafur. Kanallaha ya Ustaz. Kanallaha. Soalnya cuma dibalik Bu tadi kan, kalau tadi kan innallaha ghafurun. Sekarang dibalik yang hurufnya. Kanallaha. Kana ghafurur rahim. Iya, kanallahu ghafuron. Itu. Jadi kalau innallaha ghafurun kan hak innallaha ghafurun. Tapi kalau kana wa kanallahu ghafuron. Itu sederhananya. Ghafurannya yang berubah ya jadi. Iya, khobarnya ya Bu ya. Allahu ghafurun kan Allah itu mubtada. Ghafurun khobar. Gitu. Nah, itu teori dasar mengenai perubahan-perubahan hukum. Ya, cuman nanti ada dikembangkan lagi. Seperti misalnya yang nasab itu kan maf'ul kan. Nah, nanti maf'ul itu macam-macam. Gitu. Ya, ada nanti masuk keterangan tempat, keterangan waktu, itu masuk maf'ul ya.
ya. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah gambaran ya Ibu sekalian. Itu hukum itu yang paling maksudnya tidak akan jauh dari persoalan mabdi dan mu'rob. Itu sebenarnya. Itu kan kunci baca kitab gundul. Nanti kita kali-kali belajar kitab gundul, coba baca gundul semuanya. Ya. Nah, kalau nizam kemarin masih ada sakalnya ya Bu. Nah baik, Ibu sekalian, kita kembali lagi ke sini dulu. Nah, jadi ini kan, nah ini dirinci nih Bu nih, yang tadi isim itu kan kemasukan huruf jadi khofad. Nah ini huruf-huruf jar nih, inilah yang membuat jar atau membuat hukumnya khofad isim itu. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, ka, li, mundu. Ya. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ya. Ruba, ya. Terkadang. Ruba so'imin. Terkadang orang yang saum itu, gitu kan. Nabi dengan ka seperti li, nah bagi untuk, nah cuman ini li ada juga yang nanti masuk ke fiil. Ini kan untuk isim. Ini masuk ada juga yang li. Kalau masuk ke fiil artinya berbeda ya Bu ya. Tapi nggak terlalu jauh ya. Nah, mundur. Nah ini kemarin huruf jar. Nah, sekarang terus huruf nasab. Nah tadi kan kita sudah teori dasar ada didahului huruf an ya ini kan. Nah, nanti bukan an saja ini loh. Idan, kai, lan, hatta, li, ya, likai. Ya. Itulah huruf-huruf nasab. Jadi itu pengaruhnya kepada pembacaan pada tasrifan berubah-ubah. Kalau huruf jazm, kita kan baru contohnya inilah. Padahal masih banyak. Ada alam, ada lama, ada alam, ada li. Nah ini lam amar namanya Bu. Li harus. Ya, ada li atau lama. Wal takum minkum. Wal takum itu fi'il amar itu. Sebenarnya baiknya jangan diartikan hendaklah. Haruslah gitu. Jadi tekanannya berbeda. So itu masih fi'il amar ini. Li juga. Liyapul gitu. Dia harus mengerjakan ini gitu. Dia harus mengerjakan ini atau litapul ya, kamu harus berbuat ya, kamu harus berbuat gitu. Dia kalau masuk lam jazm ini dia jadi apa namanya jazm, tapi di atas ada juga yang nasab ya, tergantung nanti li itu macam ada 3 berarti ya li. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, kalau huruf nida masuknya ke isim fi'il nih Bu nih. Isim, Ustaz. Isim. Di Quran ada kan? Ada nggak Bu di Quran? Banyak Ustaz. Banyak. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya kan? Ya ayuhan nabi. Atau langsung ke orangnya. Ya Umar. Ya Umar. Umarnya berubah nggak tandanya? Tidak, Ustaz. Tidak berubah. Ya Umar. Umar Ya, tulisan. Nah, tidak berubah dia. Nah, ada lagi ini huruf kosam. Huruf kosam ini tadi kan ada huruf jar ya Bu ya, yang membuat khofad kan. Ya, ada juga huruf kosam. Sumpah nih, kalau orang sumpah pakai ini. Di dalam Quran banyak itu wal asri wad duha wal laili. Nah, itu sumpah semua. Wattini wazaitun. Ya kan? Wasama li pasti i setelah wasama i pasti. Sumpah masalahnya. Bukan wau dan. Tapi ini sumpah. Wallah. Ya. Wallahi billahi tallahi. Nah, gitu. Ya, nah ini sumpah. Nah, baik. Nah, ini huruf
Kalau huruf istifham masuknya kemana aja nih Bu nih kira-kira? Ke isim ya Ustaz. Ke isim. Bisa pertanyaannya ke isim. Bisa nanya fi'il nggak? Bisa nggak pertanyaan yang jawabannya fi'il? Itu logikanya. Fi'il mudhari ya Ustaz. Nggak, bukan. Bisa nggak? Ini kan pertanyaan kan? Ya. Heeh. Pertanyaan itu nanti jawabannya isim. Ada nggak pertanyaan yang jawabannya itu bentuknya isim? Naam, la. Enggak, yang saya tanya, ya itu, nah itu jenis yang lain. Saya tanya yang itu dulu. Ada nggak pertanyaan? Pertanyaan yang menanyakan isim. Ini gampangnya. Ada. Iya kan? Ya biasanya siapa ada. namamu Iya kan? ya? Itu kan gampang, berarti nanya apa kan? Nah, iya. Iya. Ya ini pasti isim ini yang dikasih. Ya kan? Iya. Nah, ini misalnya Aina, yang ditanya apa? Aina baituka. Enggak, yang ditanya apa ini Aina? Aina Isim. madrasati. Nah, madrasah itu kelompok apa tadi? Apakah dia Isim. Tempat. isim? Isim. Itu tempat maksud saya. Tempat. Lebih rinci lagi. Tempat. Berarti pertanyaan itu nanya tempat kan ya Bu ya? Iya, biasanya di mana Isim. tuh tempat? Ya, berarti pertanyaan menanyakan tempat. Tempat isim atau fi'il? Isim. Isim. Ustaz. Isim. Nah, sekarang ini. Kaifa. Bagaimana? Berarti nanyakan apa nih? Keadaan. Iya, keadaan. Hal. Masuk apa? Isim, fi'il. Kaifa haluka. Masuknya isim, fi'il dulu. Isim. Masih Isim. isim, Bu. Masih isim. Isim. Nah, ini 5 ada. Kenapa? Isim. Alasan biasanya. Iya. Isim. Alasannya kira-kira gimana kalau ditanya? Coba kalau ini yang ditanya apa? Coba Isim ayo. kayaknya Ustaz. Coba bikin pertanyaan nih, Bu. Nanti dijawabnya apa? Coba. Apa ya? Coba ayo, tanya aja, bikin pertanyaan. Kenapa kamu nggak hadir? Jawabannya apa, Bu? Fil fasl. Fi'il. Sakit. Fi'il, Bu. Nanya ya fi'il, Bu. Paham fi'il? Nih, misalnya saya tanya, Ibu waktu itu kenapa nggak hadir? Jawaban Ibu punya alasan kan? Oh, saya pergi ke sana. Nah, itu kan fi'il ya, Bu ya? Fi'il. Iya. 5 aja. Kenapa? Atau untuk apa? Baik. Kalau mata, nanya apa? Waktu. Kalau waktu isim fi'il? Isim ya. Kapan? Nah, kalau man udah jelas dia isim ya. Siapa masa langsung. Nah, ila aina kemana? Ya, ini kan sami mawon dengan aina, ya kan? Tempat. Nah, sekarang kam. Jumlah. Jawabannya apa? Kam. Bisa huruf, bisa isim ya Ustaz? Itu juga. Kam itu kan berapa ya? Berarti yang ditanya apa? Jumlah. Wahid, isnain, ya kan? Nah, masuknya isim fi'il. Isim. Ma apa? Keadaan juga nih. Bisa isim, bisa fi'il. Iya Ustaz. Ya, memang nanti bisa. Tapi untuk yang kita pelajari misalnya mahada kan gampang kan? Isim aja. Itu isim kan? Mahada apa ini? Yaitu kan? Bisa juga memang nanti ma ini umum ya, bisa. Ma hukum ayyuhal mursalun, ada apa
apa seruanmu wahai para rasul misalnya, ma khotbukum, itu tetap sebenarnya khotbukum itu isim ya. Mada apa ya. Kita apakah, sama hal, jawabannya. Nah, tadi tuh yang kata Alfi Alfi yang jawabannya naam atau la. Iya. Coba persisnya apa? Kalau sama hal menanyakan apa? Apakah? Ada benar salah juga. Ya, gimana? Ada juga yang menanyakan benar salah, apakah ini punya kamu gitu kan. Nah, atau sekarang jam berapa? Apakah sekarang jam segini? Nanyakan waktu juga. Ya, itu rinciannya. Nah, sekarang fungsi secara umum. Atau hal, dia butuh jawaban apa? Tadi Isim yang ya, kata Ustaz. Alfi itu kan. Jawabannya kan apa? Cuman 2 kan? Iya, Naam. dan naam. Naam sama la. Nah, kan ketahuan kan? Berarti persoalannya di apa tuh? Ayo. Bisa isim, bisa fiil. Ya. Enggak, Ya. kalau bukan. Memang ini kalau ini bukan masuk ke isim fiil ini, bukan. Keadaan Bukan. ya. Ya, Itu bisa ada masuk pertama. keadaan, tapi bisa lebih dirinci lagi persisnya. Ayo. Kalau Ya hal kan? itu hanya Anta. begini, kalau hal itu hanya untuk pertanyaan jawaban la atau naam gitu ya Ustaz. Kurang, ada lagi. Kalau apakah itu mungkin butuh penjelasan lebih ya. Enggak, ada jangan di dulu pelajaran. merinci perbedaan dan dengan hal dulu. Itu memang udah rincian. Kita lebih sederhanakan ini, dulu. Ustaz, kalau A itu untuk pertanyaan yang dekat ya Ustaz. Enggak. Jangan dulu Bukan ya? rinci membedakan dan hal dulu. Maksudnya yang saya tanya. 2 pertanyaan ini kan sering jawabannya kan naam, la kan? Ya. Iya Ustaz. Nah, maksud saya itu batasi dulu. Kalau ada sesuatu jawaban naam dan la, berarti sebenarnya yang ditanyakan apa? Isim. Iya, Ustaz. Bukan isim. Ini saya katakan tidak berbicara tentang isim fiil apa. Ini nggak masuk. Iya, Bisa biasanya semuanya. gini pertanyaannya. Jadi gini. Anta minal Filipin biasanya menanyakan Ya. posisi, keadaan. Nah, kuncinya kan jawabannya iya dan tidak. Iya kan, Bu? Berarti dia ada model compare dulu, iya kan? Pilihan. Ya, memang itu masuk pilihan. Jadi gampangnya gini supaya jangan larut nanti waktunya habis. Dia nanyain kebenaran atau tidaknya. Ya, bisa dipahami. Putus-putus. Jadi ya, ini pertanyaannya hanya butuh benar atau salah gitu. Ya, antara yang dikabarkan. Jawabannya cuma naam. Nah, itu aja sebenarnya. Bisa dipahami, Bu? Iya. Jadi hal itu dia itu pertanyaan yang butuh jawaban benar atau tidak. Ya, dia biasanya berita, menyampaikan berita. Disinilah asal usul di dalam kaidah bahasa Arab bahwa berita itu harus istilahnya ditabayun, dibuktikan dulu, Bu. Gitu. Itu di Quran ada, maksudnya ketentuan itu. Jadi namanya hoax itu sejak dari dulu juga orang Islam sudah diajari. Buktinya di dalam Al-Quran ada nggak yang menyuruh kalau ada kabar kamu harus tabayun? Ada nggak? Pernah baca? Pernah dengar? Oh ya, paham Ustaz, insya Allah. Ya, di dalam saya tanya ya, di dalam Quran ada nggak perintah Allah kalau ada berita harus tabayun? Ada. Ida ja'akum fasikum bidabain, ya kan?
kata bayanu. Kalau datang kabar dari orang fasik, Yang fasik. maka bertabayunlah. Jadi perintah tabayun sebenarnya hoax itu nggak perlu terjadi harusnya kepada kaum muslimin. Kalau dia tabayun dulu, ya. Nah, itu berita namanya. Nah, berita itu butuh pembenaran, ya atau tidak. Nanti itu, tahu kan tadi Ibu mubtada khobar, ya kan? Nah, nanti ada kaitan dengan khobar itu. Nanti dibuktikan, benar enggak? Tuh. Nah, jadi hal ini pertanyaan istilahnya yang meminta pembenaran ataupun sebaliknya. Benar enggak? Jawabannya nah ini. Oh, ini jejer. Nah, 7 huruf nafi, huruf yang artinya tidak atau la, tidak. Ada juga la artinya jangan, ya Bu ya, ya. Kalau la jangan, itulah apa namanya Bu? An-nahiyah. Iya, Ustaz. Ya, la nahiyah. Tuh. Dia huruf apa masuknya? Mana? Larangan. Iya, larangan. Huruf apa namanya? Apakah nasab, jazam? La? Jazam. Ya, la itu yang fi'il nahi itu jazm Bu ya, jazmun. Kalau ini bukan huruf la jazm ya. Dia tidak menjazmkan yang ini. Dia biasa aja nggak mempengaruhi. Artinya tidak. Bukan jangan. Tidak. Misalnya layak ulu, tidak bekerja. Ya tidak bekerja. Udah aja biasa layak ulu. Ya. Kalau jangan, beda lagi. Dia mesti lamnya mati. Nah, ada juga dengan ma artinya huruf nafi, artinya juga tidak. Ya. Maka Muhammadun, nah, gitu kan? Tidaklah Muhammad itu apa hadim rijal itu ma tidak. Nah, selain ma artinya tidak, ya sebelumnya yang kita ketahui ma juga apa Bu nih artinya? Ada yang lain tahu? Apakah ya bisa terus apa? Bisa juga apa-apa. Dia kata ganti benda. Ya, bisa pertanyaan, bisa juga ini artinya huruf nafi, bisa juga dia sebagai kata ganti atau kata penyambung ya. Bisa yang, ini artinya yang. Dalam bahasa Inggris ada what gitu ya. What atau who kadang juga jadi artinya yang kan. Di sini ma. Nah, baik. Jadi kalau la ini, kalau la tidak, masuknya kemana nih Bu? Kalau tidak isim fi'il. Isim Ustaz. Ya. Fi'il bisa juga Pak. Ya, bisa. Isim fi'il bisa. Kalau isim fi'il, kalau isim la ilaha illallah, ya kan? Bisa juga kalau layak puluh, ya kan? Baik. Nah, ini huruf ataf. Huruf ataf itu huruf yang setara. Ya. Huruf ataf itu setara. Sebenarnya bukan sambung ya, Bu. Kayak begini, kalau kita bahasa Indonesia, saya beli baju, beli buku, pensil, penghapus, dan nah baru kan dannya muncul kan. Satu aja di ujung. Tapi kalau bahasa Arab enggak, wa-nya ada terus. Ya. Ishtaraitul kitabah wal qalama wal mim sahata, gitu terus Bu, ada wau terus. Setara. Setara itu artinya huruf-huruf yang setelah wau
diperlakukan sama fiil apa? Isim atau fiil setelah wawu diperlakukan sama seperti yang sebelum wawu, paham? Ya, Ustaz. Isim atau fiil setelah wawu diperlakukan sama seperti isim atau fiil sebelumnya. Gitu. Dilakukan Jadi sama. tabi dia ikut-ikut aja pokoknya. Ya. Wa, au, wa, am, wal. Ini juga sama. Suma, la. Jadi kalau ada kata suma, misalnya ada fiil, pasti di sini juga fiilnya sama. Gitu. Ada fiil madi, ini pasti juga fiil madi. Tapi kadang-kadang ada yang berbeda. Nah itu nanti ada ketentuan lain. Itu kalau melanggar dari yang biasa, itu biasanya ada maksudnya. Ya. Nah, lalu ada huruf taukid. Ini penyungguhan. Penugasan. Ya, huruf taukid. Biasanya dikatakan inna sesungguhnya, anna ya sama. Ada yang tahu Ibu, inna dengan anna bedanya apa dalam penggunaan? Kalau inna, dia berharokat kasroh karena di awal kalimat gitu Ustaz ya. Kalau anna berharokat fathah karena di tengah kalimat. Iya, jadi ini. Jadi kalau inna dia adanya di awal kalimat. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi innallaha. Ya. Tapi kalau misalnya anna dia bukan di awal, pasti ada huruf, ada kalimat sebelumnya. Misalnya walau anna ahlal qura, ya kan? Walau anna, jangan walau inna, karena sebelumnya ada walau. Ya. Jadi dia ada di awal. Nah, la juga ini lagi-lagi ya, ada tadi ada li, ada la, ya. Salah satu makna la juga menyungguhkan, ya kan? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi laqad kana lakum itu ada dua itu huruf taukidnya gitu. Nah, nanti di dalam ilmu balaghah kalau jauh, kalau ada kalimat pakai la dan kon dua, ini double ini Bu ya. Nah, itu dijelaskan. Ini memungkinkan karena yang berbicara melihat yang diajak bicara itu ada keraguan. Itu malah kekufuran. Jadi kalau ada nggak percaya Rasul sebagai suatu hasanah, sudah dikasih tahu melalui strukturnya. Hanya tahu dari lakon. Jadi kalau Allah sebenarnya cukup kan begini. Kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Begitu. Tapi Allah pakai lakon kok. Karena apa? Allah tahu nanti akan banyak manusia yang ragu atau malah kufur kepada Rasul, nggak percaya hadisnya gitu. Malah ngejek. Gitu. Ya, ini jelas umumnya masuk ke isim ya. Lakon. Ya, fi'il juga bisa sebenarnya yang la dari kon. Nah, kalau huruf istisna ini kekecualian ya. Yang kecualian bisa benda, bisa juga kata kerja sebenarnya. Ini huruf syarat. Nah, ini baru nih, belum nih huruf syarat itu. Jika ya. Kalau huruf syarat, kalau ada huruf syarat pasti ada jawabannya ya Bu ya. Iya Bu. Jawabul syarat. Jika kamu rajin, maka kamu gitu kan. Nah, jadi mesti ada jawabnya. Ini ada huruf syarat. Dia biasanya menjajemkan dua ini Bu nih. Ini huruf ini menjajemkan dua fi'il nih. Intarham turham. Jika kamu menyayangi, maka kamu akan disayangi. Nah, ini huruf jazm in. Ya. Ya. Jadi ini dibahas sama. Nggak apa-apa. Ini minimal huruf syarat kita kenal dulu.
Nah, tambahan untuk fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari itu Buya, dia ternyata terbagi 3. Ada yang fi'il mudhari yang tanpa sin, gitu kan? Dan saufa, ya, ada juga yang tanpa sin atau saufa. Jadi fi'il mudhari itu dibagi 3 Bu ya. Bisa yapulu, ya, bisa sayapulu, bisa saufa yapulu. Ada yang tahu bedanya Bu? Berdasarkan Gimana? apa itu, Ustaz? Itu berdasarkan apa, Ustaz? Itu berdasarkan jarak masing-masing antar waktu di dalam fi'il mudhari'nya. Maksudnya gini, kayak begini Bu. Saya ambil ilustrasi ya Bu ya. Fi'il madi itu seperti besok. Kemarin, paham ya? Kalau fi'il mudhari contohnya hari ini gitu Bu ya. Kalau fi'il madi itu kemarin, fi'il amr besok, paham? Ya. Paham nggak Ya. ilustrasi itu dulu? Paham, Ya, Ustaz. Ustaz. Insyaallah. Ya, jadi hitungan waktu dulu ya. Fi'il madi memang berkaitan dengan waktu. Fi'il madi kan telah, berarti kemarin, ya. Kalau fi'il mudhari sekarang, ya, sedang masalahnya. Nah, kalau fi'il amr itu besok, fi'il amr. Nah, kita bicara fi'il mudhari hari ini. Nah, kayak begini Bu. Hari ini kan kadang juga kalau dibagi 2 malam siang kurang kan ya Bu ya? Iya. Malam siang. Ini ada 3 nih. Ya puluh, saya puluh, saufa. Berarti paling juga yaitu sekitar pagi, siang, sore gitu. Paham Bu? Ulu, sayaf ulu, saufa Saufa. yaf'ulu. Jadi Saufa yang yaf'ulu. ini akannya itu jaraknya dekat gitu. Kalau saufa agak jauh, agak lama. Misalnya gini, kalau pagi, siang, nah itu pakai sa. Nah, tapi kalau sore, nah itu saufa gitu. Tapi itu untuk contoh kehidupan hitungan hari. Kalau dalam contoh kalimat gimana, Ustaz? Kalau dalam Ya, kalimat, misalnya saya tubuh, saya akan nulis. Ya, itu berarti sebentar lagi saya mau nulis, sebentar lagi. Tapi kalau saufa apa misalnya tadi saat tubuh saya mau nulis, dekat jarak. Tapi kalau saufa aktubu, saya akan menulis. Jadi tidak dekat waktunya. Pokoknya ada pembedaan waktu dengan dia lebih jauh lagi, lebih lama lagi jaraknya antara bicara dengan pengerjaannya. Iya. oh ya. Iya. Jadi kalau ini memang mau dilakukan, tapi jarak dengan bicara dekat. Tapi kalau ini saufa dia jauh, agak lama. Saufa. Gitu. Sebenarnya begitu. Nah, cuma nanti kalau ukuran itu kan ukuran hari menurut kita, iya. Di dalam Quran kan ada saufa ta'lamun, ada kan kalla saya'lamun. Itu kan surat Amma Tas'alun. Ya, saya'lamun. Tapi kalau al-hakumut pakai kalla saufa ta'lamun. Nah, itu adalah berbicara keumatan. Harinya jangan hitungan hari kita, tapi hitungan Allah. Di dalam Quran satu hari ada yang 1000 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang 50.000 tahun. Atau orang menyebut ada juga yang satu hari sama dengan 100.000 tahun. Yang 1000 tahun itu bukan di akhirat ya Bu ya, itu salah, sebenarnya salah memahami nas. Bukan 1000 di akhirat, bukan 1000 tahun, di akhirat nggak ada hitungannya, nggak bisa di dalam Quran yang 1000 tahun itu bukan, maksudnya ada hitungan ya. Begitu. Wallahu a'lam. Pusing nggak Bu? Pusing, Ustaz.
pusing ya. Tek dulu apa namanya, tapi itu istilahnya hentakan awal, Bu. Hentakan awal Ibu biar terbiasa itu ilmu. Jadi gini, Allah SWT ketika memerintahkan sesuatu khususnya di dalam Quran atau hadis itu kan pakai bahasa Arab, karena bahasa Arab itu dia mirip kaidahnya seperti ilmu pasti, ilmu eksak. Sehingga memang tidak patut berbeda memahami nas Quran, apalagi yang qat'i subut, qat'i dilalah kalau kata ulama. Memang ada yang boleh beda, misalnya istihad memang boleh beda, tapi ada yang tidak boleh beda. Yang boleh beda sepertiga, yang nggak boleh beda sebenarnya 2/3. Itu pun maksudnya beda dalam pengamalannya, bukan nas-nasnya. Kalau nas-nasnya nggak boleh berbeda memahami. Itu yang banyak salah dipahami. Ya, wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan dulu barangkali? Ini kasihan siapa? Ibu Nopi. Ibu Nurul Akidah, gimana Ibu Nurul Akidah? Bisa paham yang saya paham tadi bahas? Ya Ustaz, insya Allah. Ya, Ibu Nopi Zahra, gimana? Bisa paham kan? Ya, insya Allah Ustaz. Ya, Ibu Nadiro, gimana Ibu Nadiro? Insya Allah Ustaz. Ya, Nanti kalau ada pertanyaan. Iya, Ibu Susila gimana? Udah Pusing kan? Ustaz, insya Allah. Pusing, tapi ya nanti juga lama-lama terbiasa. Ya, saya kadang beli buku yang nggak ngerti, Bu, dulu masih ingat. Pernah beli buku Nahu yang baru saya baca tahun 2020. Belinya tahun 1994. Tapi akhirnya ngerti. Nah, itu sekitar Nahu itu. Jadi memang cukup inilah. Tapi insya Allah, mohon maaf Bu, Ibu tahu Ummuna Aisyah itu istri Rasul. Beliau tuh jago sastra ya Bu, bahasa Arabnya. Pintar, cerdas Ummuna Aisyah. Nah, salah satunya ini. Tahu kalau ilmu nahu sorob kayak gini Bu, cuman karena beliau kan Bu orang Arab, jadi nggak perlu diurai kayak gini, sudah tahu, sudah ada di benaknya kalau orang Arab dulu tahu kaidah. Ahli sastra kalau Ummuna Aisyah, Rasul SAW itu tahu kalau Ummuna Aisyah itu marah, tahu dari kalimatnya. Ya. Pernah kan ada hadis kata Rasul, ya Aisyah, aku tahu kalau kau marah atau tidak terhadapku. Dari mana katanya? Kalau kau marah padaku, kalau kau nggak pernah membawakan perkataan demi Muhammad ya, yang ada demi jiwa Muhammad yang ada di tangan Allah. Nah kalau marah kamu nggak bawa sumpah-sumpah itu, kata Aisyah. Ya, jadi ketahuan dari pembicaraan. Ya, mudah-mudahan kita walaupun nggak jago ilmu sastra kan ada upaya untuk mempelajari. Baik, kita cukupkan saja Bu ya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ya, silakan mulai. Oke.